to Historia Biografi. Mr. As-Sa'ad atau yang dikenal dengan gelar Datuk Mudo merupakan politisi sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting hingga negara Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda. Selain dari itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan kurang lebih 9 bulan. Setelah negara Indonesia kembali dipimpin oleh Presiden Soekarno, Mr. As-Sa'ad pernah melakukan kritik terhadap sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Ia menganggap bahwa sistem pemerintahan tersebut merupakan sebuah sistem pemerintahan diktator yang terselubung. Maka dari itu, untuk bagi yang kurang begitu mengenal sosok Mr. As-Sa'ad, agar untuk menyimak video ini sampai habis, berikut fakta menarik di balik sosok Mr. As-Sa'ad. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Lahir di Dusun Pincuran Landai, Kubang Putia, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 18 September 1904. Mr. As-Sa'ad adalah seorang politisi, pejuang kemerdekaan Indonesia, dan pemangku sementara jabatan Presiden Republik Indonesia. Dia merupakan anak dari seorang penghulu atau datu, sehingga Mr. As-Sa'ad memiliki gelar Datuk Mudo. Mr. As-Sa'ad menikah dengan Roesiah di Rumah Gadang, Kapalokoto pada tanggal 12 Juni 1949. Mr. As-Sa'ad mengawali pendidikan di Sekolah Agama Adabiyah dan melanjutkan ke Mulo Padang. Lalu ke School of Landing van Inland Artsen, Stovia, Jakarta. Namun karena merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, Mr. As-Sa'ad keluar dan melanjutkan ke AMS. Dari AMS, Mr. As-Sa'ad meneruskan studinya ke Rijkshogeschool, RHS, yakni Sekolah Tinggi Hukum yang ada di Jakarta. Saat di RHS, Mr. As-Sa'ad aktif di berbagai gerakan pemuda seperti Jong Sumatrabon, Perhimpunan Pemuda Indonesia, dan Indonesia Muda. Mr. As-Sa'ad ikut berperan aktif dalam dunia politik, yaitu dengan Partindo, Partai Indonesia. Di Perhimpunan Pemuda Indonesia, Mr. As-Sa'ad pernah menduduki jabatan sebagai anggota pengurus besar. Dan ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam Indonesia Muda, Mr. As-Sa'ad terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda. Sedangkan di Partindo, Mr. As-Sa'ad bergabung bersama dengan Adnan Kapaugani, Adam Malik, Amir Syarifuddin, dan sebagainya. Kemudian karena keaktifannya dalam gerakan politik, Mr. As-Sa'ad tidak diluluskan di RHS meskipun sudah beberapa kali ikut ujian. Tersinggung dengan hal tersebut, Mr. As-Sa'ad memutuskan untuk berhenti dari RHS dan belajar di Universitas Leiden, Belanda. Di sana dia mendapat gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum. Menjadi ketua KNIP. Mr. As-Sa'ad menjadi ketua BPKNIP ketika Supeno telah menjadi ketua menggantikan Sultan Syahrir yang diangkat menjadi Perdana Menteri. Diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada tanggal 28 Januari 1948. Selain itu, Mr. As-Sa'ad menjabat sebagai ketua KNIP yang kedua. Dan terakhir sampai KNIP dibubarkan. KNIP sendiri menjadi cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR karena memiliki fungsi legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Hal ini tertuang dalam Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 17 Oktober 1945. Meratifikasi Perjanjian Linggarjati. KNIP ketika di bawah kepemimpinan Mr. As-Sa'ad meratifikasi Perjanjian Linggarjati, sebuah perjanjian internasional antara delegasi Indonesia yang diketuai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan delegasi Belanda yang diketuai Hermerhon dalam sebuah sidang yang berlangsung di Malang. Sebelum meratifikasi perjanjian tersebut tidak mendapat sambutan baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda.
Di pihak Indonesia, diantaranya penolakan ada Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Karena perjanjian tersebut dianggap merugikan dan menjadi bukti lemahnya pemerintahan Indonesia. Juga Partai Masyumi tidak yakin Belanda akan patuh terhadap perjanjian tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6/1946. Peraturan Presiden tersebut bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung Perjanjian Linggarjati. Akhirnya dengan peraturan presiden tersebut, Mr. As-Saad memimpin sidang. KNIP meratifikasi Perjanjian Linggarjati pada 25 Februari 1947. Dan 1 bulan kemudian, perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda di Istana Gambir, Jakarta. Meskipun pada akhirnya Belanda melanggar perjanjian tersebut, namun dari perjanjian Linggarjati ini secara de facto eksistensi Indonesia diakui oleh dunia internasional. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Dikutip dari wawasansejarah.com, sesuai persetujuan KMB bahwa penyerahan kedaulatan paling lambat akan dilaksanakan pada 30 Desember. Terkait itu, delegasi yang diketuai oleh Muhammad Hatta berangkat ke Belanda pada 23 Desember. Sedangkan di Indonesia sendiri, dibentuk delegasi yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk serah terima dari pemerintahan Hindia Belanda di Jakarta. Pada tanggal 27 Desember terjadi peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda ke RIS di Amsterdam, penyerahan pemerintahan dari Hindia Belanda ke RIS di Jakarta, dan penerimaan Republik Indonesia ke dalam RIS dari Acting Presiden Republik Indonesia, Mr. As-Saad. Mr. As-Saad menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai negara bagian dari RIS selama kurang lebih 9 bulan. Dapat dikatakan bahwa dengan diangkatnya Mr. As-Saad menjadi Presiden Republik Indonesia itu sendiri merupakan peran dan jasa yang sangat besar. Karena jika tidak, maka akan ada masa kekosongan kekuasaan, vacuum of power dalam sejarah Indonesia. Mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin, As-Saad menentangnya. Secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya, yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia atau PKI. As-Saad merasa terancam karena demokrasi terpimpin adalah kediktatoran terselubung. Ia selalu diawasi oleh Intel serta PKI. Dengan berpura-pura akan berbelanja, ia bersama keluarganya melarikan diri dengan berturut-turut naik becak dari Jalan Teguh Umar ke Jalan Sabang. Dari sana dilanjutkan menuju stasiun Tanah Abang. As-Saad beserta keluarganya berhasil menyeberang ke Sumatera, berdiam beberapa hari di Palembang. Ketika itu di Sumatera Selatan sudah terbentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Di Sumatera Barat, Letkol Ahmad Hussein membentuk Dewan Banteng. Kolonel Maludin Simbolon mendirikan Dewan Gajah di Sumatera Utara. Sementara Kolonel Venje Sumual membangun Dewan Manguni Burung Hantu di Sulawesi. Dewan-dewan tersebut bersatu menentang Soekarno yang dipengaruhi oleh PKI. Terbentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. As-Saad yang ketika itu baru tiba di Sumatera Barat bergabung dengan PRRI. Kemudian berkeliaran di hutan-hutan Sumatera setelah pemerintahan pusat menggempur kekuatan PRRI. Akhir hayat Mr. As-Saad. Ketika berada di hutan-hutan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, As-Saad sudah merasa dirinya sering terserang sakit. Ia ditangkap dalam keadaan fisik lemah dan menjalani hidup di dalam penjara demokrasi terpimpin selama 4 tahun, yakni 1962 hingga 1966. Ia baru keluar dari tahanan di Jakarta setelah munculnya Orde Baru. Mr. As-Saad menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 Juni 1976 di kamar sederhananya di Warung Jati, Jakarta Selatan. Seakan tak lupa akan apa yang sudah dilakukannya di masa lalu, jenazah As-Saad atau yang juga kerap disebut Datuk Mudo ini diperlakukan seperti pahlawan lengkap dengan penghormatan negara. Inilah saat terakhir As-Saad diingat sebagai mantan presiden.
Itulah beberapa hal yang kami anggap menarik dari Mr. As-Saad yang kami rangkum dalam video ini. Kami harap dengan video ini dapat menjadi media dalam merawat ingatan akan tokoh dan peristiwa masa lalu. Mari merawat ingatan dengan belajar sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.